Ada puluhan artis nyalek pada pemilihan umum tahun 2024 untuk memperebutkan kursi DPR RI. Ada sejumlah artis yang sudah berpengalaman dalam politik, namun ada juga sejumlah nama yang baru. Selama ini diketahui banyak artis yang diusung partai politik untuk mendongkrak elektabilitas pada pemilu. Namun, tak semuanya berhasil. Dari banyaknya artis dan publik figur yang nyalek di pemilu tahun ini, beberapa dari mereka harus siap-siap gigit jari karena perolehan suara yang tidak memenuhi syarat sehingga diprediksi gagal melenggang ke Senayan. Siapa sajakah mereka? Berikut ini tim Bintang Top telah merangkum berita dari sumber terpercaya. Deretan artis bisa dipastikan gagal di pemilu tahun 2024. Menjadi wakil rakyat memang bukanlah perkara yang mudah, butuh banyak pengorbanan untuk meraih simpati dari rakyat, salah satunya seperti banyaknya materi yang dikeluarkan seperti yang dilakukan oleh Dede Sunandar. Dede Sunandar merupakan sosok artis komedi yang sering muncul di layar kaca. Berbekal ketenarannya, pemain film Super Dede ini percaya diri bertarung di kontestasi Pileg tahun 2024. Hasil perolehan suara sementara Dede Sunandar tampaknya belum menggembirakan. Bayangkan, Dede Sunandar sementara ini hanya mampu meraih 10 suara saja. Sementara di sisi lain, Dede diketahui sudah menjual 2 mobil dan 1 rumahnya untuk modal pencalegan ini. Perolehan suara Dede Sunandar pun masih bisa bertambah karena data masuk belum 100%. Tapi bisa dipastikan bahwa Dede Sunandar tidak akan menginjakkan kakinya di Senayan karena partai pengusungnya, yakni Partai Perindo, tak lolos ke DPR versi quick count lembaga survei. Aldi Taher. Aktor Aldi Taher diketahui menjadi salah satu selebritis yang maju jadi calon anggota legislatif atau caleg di pemilu 2024. Aldi Taher maju jadi caleg di Pileg 2024 melalui Partai Perindo. Aldi Taher dipastikan gagal menuju Senayan sebab partai pengusung yakni Perindo tak lolos parlemen. Di sisi lain, Aldi Taher tak menyangka perolehan suaranya tertinggi dalam partainya di Dapil Jawa Barat, padahal dirinya hanya mengeluarkan uang Rp100.000 untuk kampanye. Aldi Taher juga mengungkapkan uang Rp100.000 yang dikeluarkannya itu termasuk kecolongan, karena digunakan untuk membeli teh manis ketika kampanye. Baginya, kampanye seharusnya tak mengeluarkan uang sepeser pun. Aldi Taher mengakui dirinya maju nyalek DPR RI ini untuk mencari uang. Sebab, mantan suami Dewi Persik ini berpikir anggota legislatif pasti mendapatkan gaji dan tunjangan bila terpilih. Tanpa adanya gaji dan tunjangan, Aldi Taher beranggapan tak akan ada seorang pun yang mau menjadi anggota legislatif mewakili rakyat Indonesia. Andika Mahesa. Andika Mahesa Setiawan atau dengan nama panggung dikenal sebagai Andika Kangen Band tampaknya berpeluang gagal melenggang ke Senayan. Andika diketahui sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat daerah pemilihan Lampung 1. Perolehan suara Andika di dapil tersebut benar-benar seret. Hingga berita ini diturunkan ia hanya mendapatkan 6.803 suara. Jumlah itu jauh di bawah perolehan suara Zulkifli Anwar caleg Demokrat lainnya yang bertarung memperebutkan kursi DPR di dapil yang sama. Zulkifli memperoleh suara sebanyak 32.420 suara. Nampaknya Andika Kangen Band harus mengubur keinginannya dalam jadi wakil rakyat. Yang terjadi pada Andika menunjukkan bahwa popularitas tak melulu jadi faktor penentu seseorang memiliki elektabilitas atau dukungan yang tinggi dari pemilih. Padahal Andika adalah seorang penyanyi sekaligus vokalis band kondang yakni Kangen Band. Vicky Prasetyo. Artis Vicky Prasetyo terancam gagal menjadi wakil rakyat karena perolehan suara partai yang belum memenuhi standar KPU. Hingga kini ia masih harap-harap cemas karena masih menunggu hasil KPU. Vicky diketahui maju dari Partai Perindo. Ia jadi caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 yang meliputi kota Bekasi dan Depok. Menunggu hasil akhir, Vicky juga mengaku sudah mempersiapkan 2 mental yakni jika menang dan jika kalah. Hingga kini Vicky terus mendapat dukungan keluarga untuk menyemangati dirinya. Vicky juga tak memungkiri uangnya melayang begitu saja hingga miliaran karena terancam gagal nyalek. Namun, ia tak kapok untuk terjun ke politik lagi. Usai memiliki kemungkinan gagal di pemilu, Vicky pun memilih untuk kembali syuting di beberapa program televisi.
Bahkan Vicky pun berusaha bangkit dan enggan meratapi nasib di rumah. Vena Melinda. Vena Melinda dan Verrell Bramasta kompak menjadi caleg DPR RI. Namun ibu dan anak tersebut mencalonkan diri dari partai berbeda. Vena Melinda mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Dapil Jawa Timur 6 bersama Partai Perindo. Sementara Verrell Bramasta yang bergabung dengan PEN merupakan caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 7. Vena Melinda dan Verrell Bramasta sama-sama mendapatkan suara yang cukup besar. Vena Melinda memperoleh 11.000 suara dari data 84% TPS yang sudah masuk. Sedangkan Verrell dipilih 20.000 masyarakat Bekasi, Karawang dan Purwakarta yang datanya baru masuk sebesar 38% TPS. Meski sama-sama memperoleh suara tinggi, Vena Melinda terancam gagal ke Senayan. Pasalnya Partai Perindo sementara ini hanya memperoleh 1,03% suara nasional. Sebagai informasi, partai politik alias parpol harus mencapai ambang batas perolehan suara parlemen paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional agar para calegnya bisa mengikuti penentuan kursi anggota DPR. Sedangkan Verrell Bramasta kemungkinan besar lolos ke Senayan karena PEN sementara ini memperoleh 5,86% suara nasional. Padahal Verrell baru pertama kali jadi caleg. Sebagai informasi, Vena Melinda mulai terjun ke dunia politik sekitar 2009. Mantan istri Ferry Irawan tersebut pernah jadi anggota DPR RI selama 2 periode, yakni 2009 dan 2014 saat diusung Partai Demokrat. Tarik Halilintar. Tarik Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Kabupaten Bogor. Tarik diusung oleh Partai PDIP untuk masuk bursa caleg DPRD Kabupaten Bogor. Namun sayang, adik Atta Halilintar tersebut kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Setelah hari pencoblosan untuk pemilu 2024 kemarin, jumlah suara yang diraih Tarik untuk maju sebagai anggota legislatif sama sekali tidak tercapai. Hal itu diketahui dari penghitungan sementara oleh KPU. Mantan Fuji tersebut diketahui hanya meraih 67 suara. Suara yang diraih oleh Tarik tersebut jauh di bawah suara yang diraih 5 caleg DPRD Provinsi Jawa Barat 6 dari PDIP lainnya. Jika melihat hasil suara tersebut, Tarik Halilintar terancam tidak lolos menjadi anggota legislatif. Menanggapi kabar terkait kegagalan Tarik Halilintar, warganet pun memberikan respon yang beragam. Bahkan, ada warganet yang mengaitkan kegagalan Tarik tersebut lantaran dirinya terlalu pelit untuk memberikan bantuan sosial pada masyarakat setempat. Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur yang selama ini dikenal sebagai pendakwah, ternyata maju caleg DPR RI Dapil Jakarta I dari Partai Perindo. Sayang nama besarnya tidak mampu menolong perolehan suara, sehingga ulama yang dikenal sebagai Ustadz Sedekah ini tidak lolos ke Senayan.